Menurut Rais Am PBNU Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Islam Nusantara bukanlah ajaran baru. Islam Nusantara justru adalah faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam forum pengajian Taswirul Afkar di PBNU Jumat kemarin, Islam Nusantara An-Nahdiyah, sebagaimana disebut Kiai Haji Ma'ruf Amin, memiliki ciri 4 hal, yaitu dalam hal pemikiran, gerakan, interaksi sosial atau muamalah, dan terakhir adalah amaliyah. Sudah berjemaah itu pertama menyangkut pemikiran. Ya, ini pemikirannya, fikrahnya, atau saya sebutnya fikrah nahdiyah. Maka saya kira itu lahir itu karena ada diskusi-diskusi tentang taswirul afkar, pemetaan tentang pemikiran-pemikiran. Tapi juga perlu ada tasfiyatul afkar. Tasfiyah itu pemurnian pemikiran. Ya, oleh karena itu ada kelakar gerakannya, harakahnya. Yang ketiga itu bagaimana muamalahnya, muamalah pergaulannya antara sesama NU, sesama Islam, antara NU non NU tapi minal muslimin, ada NU di luar NU yang bukan muslim. Ini ciri pergaulannya. Nah, yang keempat itu adalah menurut saya itu amaliyah, nahdiyah, amalan-amalannya itu yang kemudian ada istighosah, ada macam-macam kegiatan yang memang itu khas NU. Namun wacana Islam Nusantara kerap disalah tafsirkan. Istilah Islam Nusantara disebut mengkotak-kotakan, bahkan ada yang menyebutnya bid'ah karena tidak ada dalilnya. Dalam kesempatan yang sama, intelektual muda NU yang juga kandidat dokter dari University of Pennsylvania di Amerika, Ahmad Sahal, justru menerangkan Islam Nusantara memiliki sanad sahih yang mutawasil kepada Nabi Muhammad SAW. Menyimpang. Padahal kalau kita mengatakan bahwa Islam Nusantara itu Islamnya ala wali songo dan diteruskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus ingat pertama bahwa ulama Ahlus Sunnah di sini itu mengajarkan Islamnya itu dengan sanad yang mutasil, sanad yang sampai kepada pengarangnya, dan itu kalau ditelusuri itu sambungannya pada Rasulullah. Jadi justru keislaman yang merangkul Nusantara itu adalah cara orang Indonesia, Muslim Indonesia yang lahir, yang hidup pada abad sekarang untuk berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah, tetapi dengan berdasar usul fikih dan kaidah fikih. Jadi ini adalah keislaman yang kafah, keislaman yang menyeluruh, tetapi menyeluruhnya itu nggak sekedar asal fanatik saja gitu, asal pakai slogan kembali ke Quran hadis atau apa, tetapi keislaman yang memakai kaidah fikih dan usul fikih, memakai ilmu. Bahkan Sekjen PBNU Kiai Haji Helmi Faisal Zaini menerangkan, dibandingkan dengan Islam Nusantara yang ada di Timur Tengah, dengan Islam Nusantara Indonesia menjadi wajah sempurna tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Kota yang terlalu metropolitan. Dan ada beberapa kawan yang memberikan quote, mention kepada kita, harusnya ada komite ijaz jilid kedua ini. Tepuk tangan dulu. Ya.
komite ijaz kedua itu adalah mungkin perlu ada satu rumusan dari para ulama kita. Ya. Islam Nusantara ini kan sebuah tesis yang berhasil kita. Ya. Contohnya, jangankan artefak situs-situs Islam, ya. Situs-situs Hindu Buddha saja itu dipelihara dengan baik. Saya teringat ketika tahun 90-an diskusi dengan Gus Dur di lantai 1 yang masih 2 lantai PBNU yang lama. Ya. Diskusi sering kan malam, biasanya jam 8-9 malam ya, sambil makan pisang goreng. Gus Dur menyampaikan, saya sering menyampaikan kepada dunia internasional, kalau Anda ingin tahu kebesaran Islam Indonesia, lihatlah Candi Borobudur. Ya. Apa hubungannya Gus? Saya tanya. Loh, Candi Borobudur itu tempat peribadatan umat Buddha. Ya. Tetapi Indonesia yang mayoritas umat Islam, kita merawatnya dengan baik dan jadi pusat wisata dunia. Jadi itulah kebesaran Islam di Indonesia, karena kita merawat ya, situs-situs yang berbeda agama tanpa kita membedakan. Kita cara merawat kita Masjid Istiqlal dengan cara merawat kita Candi Borobudur. Nah, kalau kita lihat, Yai mungkin Yai lebih paham, lebih hafal ya, rumah Siti Khadijah yang sekarang jadi kamar mandi ya, sumur Zam-Zam yang sekarang sudah ditutup ya. Banyak lagi saya kira situs-situs artefak-artefak penting yang menurut saya harusnya itu menjadi saksi untuk anak-anak kita ke depan. Nah, menurut saya ya, tesis Islam Nusantara sudah berhasil dan ini harus diekspor keluar. Ya. Harus diekspor keluar dalam bentuk ya, kita harus juga memaksa cara pandang Saudi Arabia ini bahwa Mekah dan Madinah itu bukan hanya milik mereka, tapi milik umat Islam dunia.